Di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bab fadli syahri Ramadan. Bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Qala al-faqih rahimahullahu haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Nabi Qilabah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu wa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yubashshiru ashabahu, memberikan kabar gembira dan berkata, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun qad iftarada 'alaikum shiyama. Telah datang bulan Ramadan, bulan di mana Allah taala mewajibkan berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa tughallalu fi maradus syayatin wa fi lailatun khairun min alfi syahr. Setan dibelenggu dan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di riwayat lain, qala kanu yaqulun min ramadan ila ramadan wal hajj ila al hajj wal jum'ah ila al jum'ah was salah ila salah kafaratun lima bainahunna majtanabat al-kaba'ir. Jadi di antara 12 bulan kalau kita ranking, maka sudah barang tentu bulan Ramadan adalah bulan yang menempati ranking pertama dalam hal keafdaliyahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan itu pertama bisa dijadikan puncak daripada ibadah, maksudnya di sana banyak-banyak beribadah. Yang kedua, itu bisa juga menjadi transit. Apa maksudnya transit? Jadi bulan Ramadan itu tempat latihan, tempat menggembleng diri kita sehingga tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Itu. Maka jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan seperti hari-hari biasa. Karena di bulan Ramadan itu begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seorang muslim melewati bulan Ramadan sama kayak bulan-bulan sebelumnya, rugi. Kesempatan nih dapat bonus sangat banyak, dilewatkan begitu saja. Kalau urusan dunia, seseorang itu sangat mengejar bonus-bonus yang bisa didapatkan, maka sudah seharusnya lah mengejar bonus dengan semangat ketika bulan Ramadan. Itulah kenapa jadi di bulan Ramadan itu kita harus bisa menggenjot diri sendiri untuk lebih baik. Nah, dan rumus manapun kalau berkaitan dengan yang namanya sesuatu yang besar, tentu ada persiapan. Nah, bulan Rajab itu adalah bulan terbaik untuk mempersiapkan semuanya. Jadi di dekat rumah itu ada atlet gulat, umurnya sudah 38. Ulun tahunnya kan siapa masihkah atlet? Kayaknya sudah pensiun bang. Nah, faktor usia satu. Lalu yang kedua karena latihan. Nah, pertandingannya itu sekitar 6 menit aja. Latihannya berbulan-bulan, sekitar 10 bulan. Jadi kalau misalnya ini kan beliau ini baru pulang dari SEA Games kemarin di Thailand.
Jadi sudah levelnya sudah internasional. Jadi misalnya mau berangkat itu gelaran yang apalagi kayak sekelas games, latihan itu sudah 10 bulan sebelumnya. Sehari itu latihan 4 jam dengan berbagai macam latihan. Hari hanya 6 menit. Jadi kata beliau, apa namanya nih? Sebenarnya ketika pertandingan itu mental udah bermain. Nah, cuma kan ini levelnya profesional. Tidak bisa ujuk-ujuk tanpa latihan datang pertandingan itu. Nah, dan sulitnya gulat itu ada di versi tarkam. Maksudnya tuh ini main bola misalnya liga profesionalnya lagi libur atau apa, itu bisa pemanasan kaki dengan tarkam. Maksud tarkam itu kan hadiahnya ada, penontonnya ada. Gulat tidak ada tarkamnya. Maksudnya ini lagi libur, tidak ada pertandingan, latihan kemana? Tidak bisa di jalan tiba-tiba ngajak gelut yuk, tidak bisa. Itu lah. Artinya latihannya memang serius. Itu yang duniawi maksudnya. Ramadan yang memang kita harus latihan, memang harus latihan semuanya, itu tidak bisa. Misalnya di bulan Ramadan itu kan kita disuruh untuk melatih menahan hawa nafsu, anggota yang 7, mata, tangan, mulut semuanya. Sangat sulit. Misalnya 2 hari lagi bulan Ramadan, melatih mulut yang sudah terbiasa kayak harimau. Kan mulutmu harimaumu. Ya sulit itu. Mengatur supaya tidak gibah, mengatur untuk tidak bisa berbohong, maka perlu waktu itu. Nah, bonus-bonus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang harus kita nikmati. Kenapa? Karena itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di saat bersamaan tidak bisa menyaingi umur umat-umat terdahulu. Jangan sampai secara umur sudah kalah, semangat beribadah pun kalah. Yang paling terkenal kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan dakwahnya 950 tahun, umur beliau itu 1000 tahunan. Dengan rumus bagaimanapun, umur umat Nabi Muhammad yang 100 itu sudah banyak. Kata Nabi antara 60 sampai 70, baina sittin wa sab'in, itu ya sangat jauh dari 1000. Tetapi Allah memberikan keistimewaan pahala dilipat gandakan. Salat yang awalnya diwajibkan 50 kali sehari semalam, itu dikurangi jadi 5, tapi pahalanya tidak berkurang. Kayak 50 kali. Karena 1 kali salat itu dihitung kali 10. Rumus sederhananya seperti itu. Nah, maka kalaunya sadar, manusia itu sadar, apalagi umat Nabi Muhammad umurnya pendek dibandingkan umat dahulu, akhirat itu kekal dibandingkan dunia yang tidak ada apa-apanya. Tentu bagi orang yang memahami konsep rencana jangka panjang akan memaksimalkan semaksimal mungkin bulan Ramadan. Jangan sampai waktu-waktu itu terlewat begitu saja tanpa ada hal ibadah yang dilakukan. Maka selain fadlu syahri Ramadan yang sudah disiapkan, tentu kita harus memiliki cara cerdas masing-masing untuk memanfaatkan waktu Ramadan itu agar semuanya bisa bernilai ibadah tanpa mengorbankan kewajiban harian yang dilakukan. Kewajiban harian yang dilakukan kan pasti kalau orang bekerja, ya bekerja. Kita hitung-hitung lah, misalnya kan ini kan subuh itu jam 5 lah. Jam 5. Maghrib itu jam setengah 7 lewat. Ya anggap jam 7 kurang seperempat. Itu waktu puasa. Nah, sangat tidak mungkin, apalagi hari kerja dari ba'da subuh sampai maghrib itu diisi dengan ibadah mahdhah, mengaji, tilawatul Quran, zikir. Itu jelas tidak mungkin karena bekerja. Nah, berarti apa? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada membuat bab namanya bab kasratu turqil khair. Bab banyak jalan kebaikan. Cara berbuat baik itu banyak, cara beribadah itu banyak. Nah, maka
di jam yang itu, ya ambil kira-kira 12 jam lah. Nah, di 12 jam atau 13 jam kita berpuasa, yang itu dulu lah yang puasa, belum malamnya. Siang berpuasa itu, bagaimana di 13 jam itu kita maksimalkan untuk beribadah, walaupun bentuknya tidak hanya tilawatul Quran. Mungkin ada waktu sejam sampai 1,5 jam untuk tilawatul Quran. Mungkin ada setengah jam waktu untuk berzikir apapun yang dibaca. Ada waktu untuk majelis ilmu. Ada waktu untuk bekerja. Yang ketika misalnya bekerja diniatkan memang ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki yang halal. Itu jangan lewat-lewat begitu saja. Sayang 13 jam bulan Ramadan lewat begitu saja, yang mana itu bisa dimanfaatkan. Makanya ketika Imam Nawawi menyebutkan bab kasratul turuqil khair, itu bagaimana seorang hamba bisa memaksimalkan semuanya bernilai ibadah. Nah, inilah beda antara orang yang berilmu dengan tidak. Kalau seandainya tilawatul Quran sudah kelelahan, bibir sudah kering, bagaimana? Ya bisa mendengar ceramah, majelis ilmu, yang mana kalau kita melihat fadilah menuntut ilmu itu luar biasa. Salah satu fadilahnya adalah dosa diampuni. Jadi kalau misalnya pian-pian sebelumnya atau hari ini rajin ke majelis ilmu, kajian-kajian, tapi pas ada suatu masa berhenti dalam belajar, berhenti dalam menuntut ilmu, itu kerugiannya sangat besar. Kenapa? Karena ketika menuntut ilmu itu dosa diampuni. Selain dapat ilmu itu pastilah, maksudnya harus didapat, dosa itu diampuni. Nah, maka di bulan Ramadan itu semua orang pasti tahu, sadar harus maksimal dalam beribadah. Tapi bagaimana cara efisien untuk beribadah itu? Karena kan selain cara beribadah itu banyak, afdolnya yang mana? Nah, mungkin ada di kesempatan sebelumnya pernah ulun sampaikan. Afdol ibadah itu kadang tergantung individu. Pian-pian yang bekerja bisa jadi ibadahnya, walaupun itu bulan Ramadan, top ranking satunya ibadahnya paling afdol itu adalah apa? Bekerja dengan maksimal. Bisa jadi itu. Bayangkan pian sekantoran, customer datang ke atas. Mana anak belayanan pajak, maaf, kami mengajian dulu sejam. Antrian sampai bawah bisa. Kacau ada orang bayar mengurus pajak. Berarti apa? Bukan itu. Yang paling afdal bukan itu berarti. Bekerja tuh. Nah, itu yang dimaksimalkan berarti. Walaupun jangan ya isinya itu aja. Harus ada disisihkan. Jadi jalan beribadah itu banyak, satu. Lalu yang kedua ada yang paling afdal. Contoh sederhana. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah bacaan, ibadah yang dalam bentuk suara, tilawatul Quran. Membaca sholawat, iya. Membaca zikir, la ilaha illallah, subhanallah, iya. Tetapi kalau azan berkumandang, ibadah apa yang paling afdol? Apakah membaca Al-Quran? Ternyata bukan. Apakah membaca sholawat? Ternyata bukan. Tapi apa? Menjawab azan. Itu ibadah paling afdol saat itu. Nah, di bulan Ramadan apa? Tinggal disesuaikan, tergantung masing-masing. Bahkan ketika itu semua tidak bisa dilakukan, maka hal sederhana yang bisa dilakukan apa? Menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Kalau misalnya salah satu sumber kemaksiatan itu mata, nah maka di bulan Ramadan semaksimal mungkin menjaga mata. Kalau kemaksiatan paling besar adalah tangan, karena kebanyakan scroll HP, maka di bulan Ramadan itu kesempatannya. Jadi antara menahan kemaksiatan atau menambah pahala. Ketika menambah pahala itu tidak bisa maksimal, maka kemaksiatan itulah yang dijaga semaksimal mungkin.
Itulah cara kita untuk menyambut syahrul Ramadan tadi. Nah, dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar juga disebutkan u'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsu khisalin lam tu'ta ummatun qablaha. Jadi kata di riwayat ini disebutkan bahwasanya ada 5 keistimewaan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak didapatkan umat terdahulu, umat sebelumnya. Yang pertama adalah la khalufu fami as-sha'im atyab indallah min rahim misk. Apa nih? Bau mulut orang berpuasa, ini tentulah makna orang berpuasa itu lebih harum daripada al-misk. Dulu kami disebutkan ini terjemahnya kasturi, cuma bukan kasturi buah, tapi itu adalah minyak harum paling harum lah. Lalu yang berikutnya adalah wastastaghfiru lahum al-malaikah hatta yuftiru. Malaikat memintakan ampun sampai berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa itu selama dia berpuasa, malaikat memintakan ampun. Sehingga sangat sayang sekali ketika seorang itu sudah berpuasa dengan serius, tapi ternyata puasanya diisi dengan caci maki, menzolimi orang lain. Dia berpuasa tapi menzolimi orang lain. Nah, ini yang terkena hadis Nabi, kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya ju', lapar, wal atash, dan haus. Sangat sayang sekali itu. Nah, dalam sebuah riwayat ini dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata Sayyidina Umar, idza dakhala syahru Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, Sayyidina Umar berkata, marhaban bi mutahhirina, selamat datang penyuci kami, Ramadan khairu kulli, Ramadan kebaikan semuanya, siyamun naharihi, siangnya berpuasa, wa qiyamul laili, malamnya bangkit untuk beribadah surat tarawih, wan nafaqah fihi kan nafaqah fi sabilillah, dan berinfaklah, nafkah, memberikan nafkah di bulan Ramadan itu kayak nafkah di sabilillah. Ini tentang keistimewaannya itu. Dan di riwayat yang lain ini dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Berpuasa di bulan Ramadan lalu qiyamul lail, minimal itu ya salat tarawih. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa sebelumnya diampuni. Nah, kita tinggal melis ibadah-ibadah wajib yang pasti dilakukan. Itu satu. Berarti dilaksanakan dengan maksimal. Lalu yang kedua, tinggal memformat ibadah-ibadah apa yang bisa diperbanyak dan dilakukan di bulan Ramadan agar Ramadan kita menghasilkan pahala yang maksimal. Yang ketiga, nah, sebisa mungkin menutup pintu kemaksiatan. Setan kan sudah dibelenggu. Seharusnya kita bisa menjaga itu. Masalahnya adalah nafsu itu tetap ada. Kan yang mengganggu manusia itu dua, setan dan nafsu. Setan itu adalah eksternal, nafsu itu internal, ada terus di kita selama hidup. Nah, itu yang dikendalikan. Lalu di riwayat lain, qala ta'ala, ini hadis qudsi, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam tudha'afu lahu min 10 ila 700 dhifin illa shaum. Ini rumus sederhana di luar bulan Ramadan. Setiap kebaikan yang dilakukan manusia itu dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Nah, fa innahu li wa ana jazibi. Puasa itu kata Allah untukku dan aku yang membalas. Saking banyaknya, misterius, sebanyak apa pahalanya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang itu ketika berpuasa dia meninggalkan syahwat, makanan, minumannya karena Allah Ta'ala. Wal shaumu junnah, puasa itu benteng, walisaim farhatan,
bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan saat buka puasa. Yang kedua, kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita